perkembangan peserta didik itu menurut Ibu tuh gimana sih kalau misalnya di sekolah SLB itu? Ya, ini kan ada. Oh iya. Untuk saya yang menangani sekarang untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu anak tunagrahita, saya memegang mengampu anak kelas 1. Mungkin bermacam-macam tipe anak itu berbeda-beda, tidak bisa sama. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Kalau yang mampu, kita bisa lepas untuk belajar, dia sendiri kita arahkan, tulis ini bisa mampu dia nulis. Tapi kalau yang nggak mampu, kita harus membimbing menuliskan jam tangannya aja. Makanya untuk anak kebutuhan khusus sekarang ini banyaklah kami ketampung semua di sekolah-sekolah. Jadi nggak ada yang terabaikan. Kalau dulu kan terasing anak-anak yang seperti itu, nggak ada pendidikannya ya kan. Sekarang sekolah berkebutuhan khusus sudah ada banyak. Jadi ini kan Ibu guru kan? Ya. Jadi waktu masa kuliah dulu, Saya mungkin nggak ngambil di kuliah. Saya tamatan PGA Solok. Jadi saya sudah lama mengajar untuk tahun 1998 saya sudah mengajar di TK. Jadi di tahun 2013 saya belajar ngajar di SLB Musdalifah 1 Indo. TK ada, SLB-nya ada. jadi menurut Ibu tuh kayak mana pertama kali ngajar di sekolah SLB yang luar biasa, siswanya itu yang harus Super. super. Ya. Kalau untuk saya sekarang ini rasa saya lebih enak kita mengajar di SLB, ceria, senang, karena bermacam-macam tipe anak itu kita bisa lucu-lucu. Sama juga di TK, tapi kalau di TK kan kita enak mengarahkannya ya. Dia udah mampu bekerja sendiri, udah mampu. Kalau di SLB kan nanti dia mau ke kamar mandi, mau apa, jadi kita banyak ekstra di situlah, kita banyak ekstranya. Ya banyaklah lucu. Kalau dia nggak mampu, katanya gitu, disuruhnya udah cebok sendiri. Enggak mau dia cebok, harus kita bantu, kita arahkan tangannya ke belakang. Itulah enaknya di SLB ini, saya rasa nyaman gitu lah. Dan orang tuanya pun welcome, tidak ada kayak mana ya, kesilian sosial itu tidak ada bagi mereka, sama. Jadi nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin. Setara ya. Iya. Ini sebelum kita masuk materi, kita cerita-cerita tentang Ibu dulu ya Bu, biar nggak terlalu formal gitu. Jadi Ibu nih pertama masuk SLB itu maksudnya ada niatan dari hati atau memang ada tawaran gitu Bu? Saya kalau niat dari hati sebetulnya karena kita sama rasanya di TK sama SLB itu sama-sama kita mau mendidik anak yang seperti yang kita hadapi sekarang ini ya. Kalau TK mungkin mereka udah, itulah saya bilang udah mampu. Kalau di SLB ini memang banyak kita harus support dia di SLB. Jadi kasihan juga mereka, makanya saya terpanggil hati saya juga di SLB ini gitu. Nggak ada saya orang ini, nggak ada yang, kalau ada sekolah SLB itu yang nggak mau mengurus anak, apalagi dia buang air besar, apalagi dia mencas. Kami ada juga orang beragama Kristen. Oh, umum ya? Iya, bukan yang semua Islam. Jadi kalau kadang kan yang beragama Kristen ini, apalagi kita beda agama ya gitu kan, cuman karena kita udah diamanahkan untuk mengasuh dia, mengajar dia, ya jadi tidak mau kita harus kita sebagai yang baiknya. Tapi alhamdulillah orang tuanya pun, saya nanti kalau belajar agama orang tuanya nggak ada masalah gitu. Jadi saya udah enak gitu. Makanya saya lebih nyaman sekarang tuh di SLB. Iya. Kalau di TK mungkin dulu memang kalau dia dikategorikan, saya sudah lama lah di situ dari tahun 98 sampai sekarang tahun 2026. Berarti udah sekitar 28 tahun. Iya. Lumayan juga ya Bu. Iya. Saya disuruh di waktu itu, saya mau disuruh dari yayasan, kuliahlah Bu Ar. Udahlah, nggak usah lah kuliah, anak ada, kita suruh kuliah anak aja lah Bu. Saya kan nggak bisa, kalau sana saya tamatan PGA mungkin saya ada ilmu pendidikan. Tapi kalau di SMA tidak ada ilmu pendidikan kan, tidak ada pedagoginya, semua tidak ada di situ. Jadi saya udahlah,
nggak apa-apa lah Bu, nggak usah kuliah gitu. Makanya tetap saya, tapi untuk saat sekarang kan kalau tidak S1 Iya benar. Iya benar. tidak bisa dimasukkan ke Dapodik Iya, gitu. benar. Tapi kalau dibilang yayasan nggak apa-apa Bu, nggak usah masuk Dapodik pun nggak apa-apa. Penting buat tetap mengajar gitu. Karena ya kalau saya bandingkan mereka yang punya ilmu pendidikan sama yang kita tamatkan dulu, rasa saya lebih mapan di tamatan dulu lah, tahun-tahun yang nggak enak dari karena mereka tidak semua ilmu pendidikan itu yang mereka dapat. Kalau di sekolah dulu PGA semua dapat, pedagogi apa sih, pelajaran keguruannya ada. Kalau sekarang kan nggak semua kan, beda-beda versi dia gitu. Makanya saya lebih aman lah untuk saat sekarang. Kalau misalnya Kak, Ibu baru pertama kali gitu kan ngajar di SLB, Ibu ada kayak rasa jijik nggak sama, atau ada rasa kayak Gimana gitu ya? gimana gitu? Kalau merasa itu untuk awal pertama, gimana ya saya menghadapi anak seperti ini ya? Apa yang saya harus utamakan duluan? Tentu ke dalam ilmu pendidikan kita harus membuat siswa itu nyaman, bisa berinteraksi sama guru. Mungkin itu yang utama, kita harus rangkul mereka. Kalau mereka tidak nyaman sama guru, mungkin pembelajaran apa yang kita berikan tidak dapat. Nah, makanya saya mendekatkan diri dulu, membawa dia bercerita. Jadi kalau udah cerita dan nyaman bagi dia, kita baru enak. Kalau enggak dapat juga. Apapun ceritanya, kita harus beradaptasi dengan siswa duluan. Kalau enggak, kita nggak bisa, namanya kita apa itu ya, menguasai kelas ya namanya Iya, ya. benar. Jadi apapun nggak dapat kita Dari segi sifat anaknya iya, gitu ya. Jadi makanya kalau dalam satu kelas itu untuk buat anak SLB sekarang ada satu kelas 4-5, nggak bisa banyak. Jadi satu kelas 4 atau 5 orang. sedikit lah berarti ya? Iya. Karena nggak bisa dia kalau untuk anak seperti itu, karena bermacam-macam tipe. Tipenya beda-beda. Ada dia nanti yang nggak mau belajar, ada dia yang merajuk. Tentu kita nggak bisa yang merajuk ini mau kita pujuk dulu, yang ini mau kita ajarin. Jadi kita nggak bisa menguasai semua itu, nggak bisa. Jadi kalau yang masih merajuk ini biarkan dulu, saya ambil yang mau belajar dulu. Jadi kalau dia saya kasih tugas, baru saya pujuk yang merajuk. Kebanyakan seperti itu anak Down syndrome. Anak selingkuh aja kalau kita bilang ya. Anak Down syndrome itu memang banyaknya aktingnya melaju, nangis. Itu mau tanya Bu, kalau kan Ibu tadi bilang satu kelas 4 atau 5 orang, itu misalnya dibagi satu kelas ini tunanetra, tunarungu? Tidak. Kalau tunarungu kelasnya beda, tunarungu. Kalau tunanetra. Karena ada guru bidang studinya harus, itu dia punya guru bidang studi, guru apalah, wali kelas yang mampu kayak tunarungu, tunawicara dia pandai cakap bahasa isyarat. Kalau kami yang untuk anak tunagrahita itu ya cuman kan mereka itu bisa bicara cuma celak lidahnya. Tunagrahita itu apa? Yang anak kalau kita bilang itu agak di bawah anak. Kayak maaf contohnya kayak sejenis kayak autis. Enggak, autis beda lagi. Beda lagi. Ya. Dia ada keempat itu tunagrahita, tunarungu, tunadaksa, tunanetra, autis. Autis paling autis itu kami megang satu murid satu guru. Khusus gitu Iya, nggak boleh digabung. Karena kalau dia digabung bakal yang ini, yang temannya yang lain tidak bisa tetap kuasai bangsa. Bedanya di anak autis kami tapi kalau untuk anak tunarungu bisa banyak dalam satu kelas. Banyak Bu? Bisa dia 6, bisa dia 7. Karena apa? Mereka itu mungkin bicara dia sama mendengar Bisa. dia nggak mampu. Iya, Bisa kan? Tapi kalau untuk EQ dia mampu. Berarti anak yang tunarungu itu rata-rata IQ-nya tinggi. Iya, ada juga sih yang kayak kita normal pun ada yang rendah juga. Tapi dia paham dengan bicara di kosakata yang kita ucapkan, dia mengerti. Ya kalau untuk anak Down syndrome sama anak tunagrah itu kami baru satu gabungan. Tunanetra, ada guru tunanetranya.
tunadaksa bisa jadikan digabungkan juga dengan tunagrahita karena dia daksa itu kan fisik ya kan, yang susah untuk bergerak atau kakinya gitu. Tapi kalau untuk IQ mereka mungkin mampu. Makanya kami kan kebanyakan sekarang untuk buat perlombaan, kalau kami ada undangan O2SN kami bawa murid-murid, mau itu dia mampu nggak mampunya, nantilah yang jelas dia berani untuk tampil di muka orang ramai aja, kita aja belum tentu berani kan. Iya, benar. Kalau bagi mereka nggak ada malu, nggak ada apa, penting dia tampil, mau dapat nggak dapat itu buat kami. Tapi unik, kalau mau masuk boleh. Enggak, kalau misalnya kami masuk nanti kami yang ngajarin Tata Boga. Boleh. Itu kalau di Tata Boga mungkin nanti kami masukkan di anak tunarungu. Masuk juga anak tunagrahita, mungkin anak yang besar-besar yang sudah mampu. Tuh, kalau untuk yang kecil belum. Karena itu susah bagi mereka. Untuk dirinya aja belum mampu. Iya benar. Nah selama ibu ngajar nih kadang-kadang nggak ada yang bikin ibu kayak udah kayak hilang gitu rasa semangat ibu ngajar gitu, kayak langsung Nggak ada, kayaknya nggak ada hilang. Tetap kita bagaimana siswa ini, murid ini bisa mau belajar walaupun dengan tertatih-tatih dia nggak bisa, nggak mau dia nulis, tapi kita usahakan dia mau sekolah aja, bersyukur begitu. Karena dia biar sosialisasi. Kalau di rumah dia tidak punya kawan, pasti kawannya itu adalah orang tua dan saudara-saudara. Tapi kalau di situ mereka bersaudara semua. Ya. Bagaimanapun juga ibu ini kan perempuan. Nah, perempuan itu kan empatinya kan tinggi kan. Iya. Apalagi ibu ini mengajar yang anak-anak. Berarti ibu ini penuh dengan kasih sayang. Iya. Ya haruslah kita seperti bagaimana si murid ini bisa nyaman. Ya kalau di saat murid itu kesal, kita boleh marah. Sudah kita marah, baru kita nanti makanya jangan buat ibu marah, harus kita ayomi lagi. Jadi dia tidak ada ibu marah-marah aja. Jadi tidak ada dendam bagi dia. Mereka tuh bisa punya dendam. Oh iya. Kalau dia nggak suka nanti dia nggak mau sama ibu itu, marah ibu itu. Saya ada tuh, padahal saya karena saya marah kepada siswa itu, nanti dia ngadu sama mamanya, Ibu Ar marah Maya. Ibu Ar bukan Maya sama Ojan, Maya sama yang lain, bandel-bandel kali orang itu. Jadi Ibu Ar marah lah. Iya Maya terus katanya. Bilang marah-marah tuh Maya. Kayaknya seru ya Bu? Iya, asik lah kalau kita bilang asik. Ya, kayaknya bergabung dengan anak-anak itu seru ya. Iya. Tapi memang kalau dikatakan seru lah, dikatakan dapat yang kesal lah. Sama kita, semua siswa pasti ada membuat kita kesal. Tapi bagaimana supaya siswa itu tidak membuat kita kesal? Kita cintai dulu ya. Iya. Kayak mana sih Bu kalau misalnya kan itu anak-anak kan ada 6 di kelas kita ibu. Saya 5. Oh ibu 5. Nanti ada yang merajuk, ada yang nangis, ada yang marah gitu sama ibu. Terus kayak mana sih cara ibu merespon orang ini? Kalau orang itu marah merajuk, saya diam aja. Diam aja sampai begitu. Baru kalau ibu, baru kalau orang itu udah manggil baru saya jawab. Kalau enggak saya diam aja. Udah marahlah, biar aja situ marah, ibu diam aja ya. Kalau enggak ibu nangis ya deh. Supaya mereka itu ibu marah. Berarti orang ini juga responnya iya, cepat. Enaknya seperti itu. ibu cerita tadi kan, saya pikir gini, kenapa sih kadang ya Indonesia ini kenapa nggak digabungin anak yang kurang itu, yang SLB itu sama yang anak normal. Iya normal kan stabil juga, tapi kata ibu tadi kan menyikapinya berbeda-beda, Iya. terus susah. Ada juga yang harus satu gitu gurunya gitu. Tapi kadang menurut saya kan kalau anak-anak itu lihat dia gitu, caranya gini gitu.
Jadi kan ada itu semangatnya untuk belajar mungkin. Jadi kenapa kayak nggak disatuin ya? Tapi itulah yang tadi Ibu bilang Iya, susah kalau kita menghadapi. satukan lah, karena di SD umum, sekolah umum, mereka dalam satu kelas itu ada 30, ada 20 kan. Masuklah lagi nanti anak seperti ini. Guru yang itu mengajar yang bagus, yang bisa kita ajari masuk pembelajaran, jadi terbengkalai gara-gara ini satu bermasalah. Benar-benar. Harus kalaupun dia mau digabungkan seperti itu, harus ada gurunya spesial untuk menangani anak yang satu orang ini. Jadi satu kelas tuh bisa jadi 2 guru untuk menangani. Bisa kalau dia mau. Kadang sekolah inklusi namanya itu. Kalau inklusi mungkin di daerah kita ini nggak ada, udah. Tapi kalau di daerah terpencil, mungkin sekolahnya yang jauh SLB, ada penampungannya digabungkan. Tapi gurunya super penat lah, letih kalau kita bilang. Dia harus 2 guru. Kalau nggak 2 guru, dia nggak bisa memasuki anak yang ini kita ajarin, yang ini mau ngapain. Iya benar-benar. Duduk aja dia dengan manis, ataupun dia jalan-jalan. Sama kok kita belajar jadi terganggu kan. Lagian pun kalau misalnya menurut saya Bu, kalau misalnya digabungin anak spesial, anak berkebutuhan khusus sama anak yang normal, itu kemungkinan besar akan dibully. Karena kemungkinan besar itu akan dibully. Kenapa? Karena rata-rata mayoritas di Indonesia ini dia membuli di bawah mereka. Walaupun mereka setara dengan ekonominya, tapi bisa jadi mereka namanya anak-anak iseng. Ih kau kayak gini. Pasti kan yang anak yang berkebutuhan khusus itu juga merasa kecil, merasa kecil. Itu juga kayak karena memang ada juga sih, kami ada di situ masuk, dia awalnya sekolah umum, tiba-tiba masuk ke SLB, itu habis dibully juga sama teman-teman. Karena cakapnya kadang nggak jelas. Tuh. Di awal kelas 1, kelas 2 oke lah. Kan mereka otaknya kan bermain. Jadi mereka ini ejek jadi cium nyalinya. Ditanya sama orang tua, kenapa kamu tidak mau sekolah di situ lagi? Nggak apa-apa. Dia ada kawan ngapain? Nggak mau. Anak itu nggak mau, dia suruh dapat. Harus kita pelan-pelan kita tanya. Jadi akhirnya orang tua tadi membawa jalan-jalan masuk tengok sekolah-sekolah memang anak berkebutuhan khusus. Udah ada tempatnya, sebetulnya udah ada tempatnya. Tapi orang tua yang tidak mau, karena orang tua belum siap. Iya benar. Seperti itu. Dia merasa malu kalau Malu. Tapi kalau kita bilang orang tua yang seperti mengatakan anaknya malu, dia pun nggak inginnya dilahirkan seperti itu. Iya betul. Itu juga banyaknya orang tua itu malu, gengsi anak begini, nggak usah malu. Ya udah kita diberi, mungkin itulah keistimewaan kita untuk akhirat kita di dunia kita disuruh mengasihi, di akhirat kita dapat dikasih. Benar-benar. Aja. Mungkin itu juga yang bawa rezeki. Iya, nggak akan habis rezeki Iya. itu. Ada. Nah, baik Ibu, setelah kita mendalami lah kehidupan Ibu sama di SLB, sini kita akan masuk ke materinya yang tentang terkaitnya perkembangan peserta didik. Mungkin akan dipertanyakan sama teman saya. Nah, jadi kan Bu, Ibu kan juga sebagai guru kan Bu, pasti yang namanya anak-anak itu kan banyak tipenya, banyak jenisnya. Nah, itu kayak gimana sih Bu kalau misalnya gaya belajar mereka gitu? Kalau misalnya mau jadikan, misalnya anak ini dia mau belajar kalau misalnya hanya menghafal, atau enggak anak ini mau belajar kalau misalnya dia harus dicontohkan dulu baru bisa belajar, atau enggak harus dipraktek dulu baru bisa belajar. Itu kalau menurut Ibu itu apakah ada perbedaan atau bagaimana cara menyikapinya? Ya, kalau untuk dalam pembelajaran mereka mungkin berbeda-beda ya. Satu, kita karena dia kadang nggak mau menulis, kita buat gambar, beli gambar, diwarnain ya. Walaupun mampu nggak mampu, dia kita tanya dulu, di gambar apa nak guru? Gambar ini Bu, apa warnanya nanti? Warna ini, oh itu warnanya nggak, yang lain dari itu nggak ada gitu misalnya, nggak. Dan suka hati dia lah, dia maunya warna hijau, udah suka hati mau hijau. Berarti kita udah arahkan tadi ya kan, masuk untuk anak yang mampu menulis. Kita memang tidak bisa langsung kalau dia udah di rumah di pembelajaran
bisa kita langsung nulis contoh ke papan tulis, bisa juga kita menitik-nitikkan. Jadi bermacam tipe yang harus kita berikan supaya anak ini nyaman untuk belajar. Ada juga yang metode menjodohkan ya? Oh belum, itu kalau untuk itu anak kelas 1 mungkin di awal kita hanya mengenalkan huruf, angka. Itu kalau untuk menjodohkan mungkin nanti di semester 2 baru kita itu pun mereka itu belum mampu. Kita mengulang-ulang huruf, mengulang-ulang angka, menanyakan angka ini angka berapa. Ada yang mampu, ada yang nggak mampu, bisa kita lanjutkan. Kalau yang nggak mampu, tetap di posisi itu saja sampai mereka mampu. Memang kalau di di modul ajar ya kan, kalau kita menggunakan fase A. Kalau fase A itu kan dia memang anaknya memang di bawah masih ya kan. Jadi kalaupun pembelajaran bisa kita lanjutkan, tetap kita lanjutkan, tapi kita tetap mengulang dari bawah lagi. Tidak bisa kita lanjutkan. Kita tetap harus mengenalkan angka 1 sampai 20. Gitu. Tetap sampai situ basinya. Kalau untuk selanjutnya tetap mereka mampu nggak mampunya pembelajaran itu tetap diberikan kepada siswa, maupun itu perkalian, mau itu pun pengurangan untuk kelas selanjutnya ya. Baru mereka bisa. Kalau enggak ya balik ke bawah, nggak bisa lanjut ke atas karena nggak mampu dengan otaknya. Mungkin di tanah tunarungu boleh ya. Ini kan Bu, kan ini siswa-siswa ini berbeda-beda nih karakteristiknya. Ada siswa ini ada disebut visual, auditory, kinestetik. Siswa-siswa ini kan berbeda. Ada yang cara belajarnya dia suka mendengar, ada yang menulis, pakai kata-kata. ya, atau melihat, sekarang melihat atau langsung praktek gitu. Menurut Ibu kan ini misalnya siswa Ibu ramai gitu. Bagaimana sih Ibu menyikapi anak-anak ini yang cara belajarnya berbeda-beda ini? Oh dia ini ternyata cara belajarnya suka yang menulis. Oh yang sana suka langsung praktek. Jadi bagaimana sih Ibu menyikapi anak-anak tersebut dalam pembelajaran kelas? Kita ambil yang mau duluan untuk menulis. Kalau kita ambil yang anaknya yang nggak mau menulis, kasihan yang mau belajar. Baru kita nanti kita seling-seling waktu, kan waktunya untuk kelas 1 ada 30 menit. Kita bagilah waktu itu buat mereka yang nggak mau menulis, kita ajar nyanyi, hafalan. Nah, itu aja kalau bagi mereka. Tapi yang nulis tetap tugas PR saya berikan ke orang tuanya untuk membantu. Karena mereka itu orang tua itu ingin anaknya ada bekerja juga. Jadi itulah kita gunakan media, harus ada gambar. Memang kalau untuk media tetap kita gunakan media karena mereka nggak bisa memahami itu. Ini gambar kita bilang gambar ayam, mana ayam nggak ada situ, kita buatlah gambar ayam. Apel, mana gambar apel Bu? Nanti bertanya mana apel, kita nggak punya media, kita buatlah gambar di papan tulis ini buat apa gitu. Jadi mereka kita buatkan gambar di papan tulis, kita tanya buat apa, senang mereka, mau ini, mau kita buat apa, gambar Bu, kita buat gambar begitu. Jadi itu dia karena masing-masing anak. Karena kan siswa itu kan kalau saya juga pernah merasakan guru ini kayaknya apa aplikasi lah, cuma dia aja yang dipedulikan. Aku kok enggak ya? Karena memang sebetulnya itu bukan punya aku nggak suka menulis gitu, tapi ini pelajaran lagi menulis. Itu kok gitu ya? Ibu pernah dapat itu nggak dari siswa ini? Nggak ada. Murid tidak ya, kalau anak seperti itu nggak bisa dia. Oh nggak mau Bu begitu Bu, nggak mau itu, nggak bisa dia mengucapkan. Kita mau belajar, mau Bu, mau belajar apa? Nyanyi, ayo kita nyanyi. Ya, nyanyilah dulu untuk menghibur hati mereka supaya ada kesannya mau belajar gitu. Nanti ada yang tidur. Bu ngantuk Bu, aduh tidur tadi malam jam berapa tidurnya? Saya bilang gitu. Jam sekian Bu, aduh ngapain main HP Bu? Alah main HP lagi, Bu aja udah jam segitu udah tidur. Nah, cuman kita kayak bicara sama anak sendirilah, mengayomi mereka itu biar ada interaksi, biar mereka mau mengeluarkan kosakata dia bicara. Kadang ada yang nggak mau bicara, dia bicara. Jadi Pak ini harus selalu bahagia dan ceria untuk orang itu. Orang itu. Tapi pernah nggak sih Bu orang itu dari rumah
udah merenggut atau entah kayak mana sih? Ada. Nggak mau dia masuk kelas. Nggak mau masuk kelas, bagaimana supaya dia mau masuk kelas? Nah, kita kasih iming-iming lah. Kadang ada, udah memang nggak mau kali, udah datang orang tuanya yang paham, udah lah bisa bawa pulang. Karena nanti pun di sekolah dia di dalam kelas susah, nanti kita tingkah dia malah kita membanding-banding. Kadang kan ada yang seperti itu. Jadi orang tua yang paham dibawa yang pulang. Kalau nggak, kalau masih kita bisa bujuk, mau dia bujuk, masuk kelas. Itu nanti setelah mereka dia akan kita bujuk. Nanti di kelas aktif lagi atau langsung udah? Diam dulu. Jadi makanya kita cari motivasi apa yang buat anak ini supaya semangat ya. Nah, yuk kita nyanyi. Siapa mau nyanyi ke depan? Nah, gantian lah kawannya. Yuk ajak kawannya biar mau nyanyi ke depan sama-sama. Berarti itu ya, kita harus membangun mood anak juga ya? Iya, Biar dia motivasinya semangat dia. Kalau kita nggak bangun semangat dia, gimana dia mau kita mau ngasih pembelajaran? Iya. Pembelajaran itu kadang kan memang untuk menyemangatkan dia, karena di rumah tidak dapat pendidikan. Kalau di sekolah dia dapat pendidikan, walaupun dapat gak dapatnya itu kembali ke anak saja, dan lebih banyak dia sama orang tua. Ibu, itu kan ada 4 orang di dalam kelas 5 orang. 5 orang. Itu dia kan sama tadi. Dia itu kayak saya belum pernah mau masuk sekolah SLB mulia dan belum pernah. Itu dia mau gabung nggak itu berlima atau Mau kompak dia? kompak, karena dia dalam satu kelas itu tokohnya. Nah, nanti kalau udah gabung istirahat, dia cari kawan mana yang mau dia kawani. Kalau enggak, dia main-main sendiri. Mau dia berkawan, mau. Berarti kompak juga dia kayak biasa. Iya, biasa biasa kalau sama kawan dia. Karena sering Satu kelas kan, kalau satu kelas pasti mau. Nanti kalau udah berkumpul di luar, mana kawannya yang dia nanti dipanggilnya itu berkawan sama itu aja. Hanya gitulah, karena ruangan kami pun sekolah itu terbatas, ruangan untuk bermain di lapangan itu kan kecil. Itu sebelum apa yang sekolah? Dulu sih rumah, tapi sudah itu dibangun jadi kayak sekolah. Sekolah. Berarti ada lapangannya. Ada lapangannya, Walaupun kecil. walaupun kecil. Baik. Iya Ibu, ini kan masih pembahasan karakteristik seorang peserta didik. Nah, menurut Ibu ini seberapa penting sih pemahaman bagi sosok guru itu untuk memahami setiap karakteristik peserta didiknya Ibu? Ini kita karakteristiknya itu kita pahami, kalau dapat ya kita ada menggunakan asesmen tetap di awal anak masuk sekolah, di asesmen dulu. Jadi kita paham apa minat apa bakatnya anak itu, dari situ kita tahu udah sampai di mana mereka paham dengan, kalau kita bilang pembelajaran itu dengan mengenal angka atau mengenal warna atau dia main puzzle, sudah mampu di mana dia, kita buat ambillah di situ kemampuannya dari asesmen anak. Kami selalu mengasesmen anak di awal masuk sekolah. Jadi biar tidak ada lambatnya mereka belajar, kita tampak mereka mampu belajar dan nampak setelah kami memberikan juga di asesmen. Berarti udah ada kayak pencapaian-pencapaian gitu. Iya, ya karena dari rumah kan mereka itu masuk udah umurnya kadang udah umur 8 tahun, 9 tahun. Ada yang cepat, ada yang masih 6 tahun, ada yang 7 tahun. Tergantung itu, mungkin orang tuanya belum siap anaknya dimasukkan ke SLB. Jadi makanya sekolahnya lama, ada 1 tahun. Ada yang kalau orang tuanya karena mungkin di rumah udah pernah sekali mengurus anak ini, ada itu orang tua itu yang capek sebetulnya. Jadi udahlah pergi sekolah. Nah, kadang anak ini nggak mau tak sekolah, karena dia sekolah kan seperti juga. Itu ada kami kayak gitu seperti itu. Jadi sebenarnya harus kita pelajari dulu terlebih dahulu dari belajar dan dari rumah apa minat dan bakat dia kita bisa lihat. Kalau dia minatnya untuk nyanyi, kita akan nyanyi. Dia nanti O2S nyanyi, tapi tampil itu tetap kita beri pembelajaran.
Itu Bu, kalau misalnya yang ibu bilang tadi ada O2FM itu kayak perlombaan khusus atau memang Perlombaan dia itu khusus. Berarti dia untuk anak-anak yang ini berarti bisa sama anak pada sekolah umum Iya, gitu. Iya. Ini bisa, nggak mungkin dia sendiri. Kan banyak kami anak kami itu yang itu nari-nari ini. Oh iya. Ikut nari nanti orang Unimed itu datang ke situ nari-nari. Oh yang ini ya Bu, yang anak-anak PGSD yang ada tarik-tariknya gitu. Iya. Oh iya BSD. Kemarin tanggal berapa ya mereka dibawa? Itu yang dibawa orang itu anak tunarungu sama tunagrahita yang besar, kalau yang kecil. Unimed selalu selanjutnya. Nanti lari, ada kegiatan misalnya dari olahraga, lari. Ada tuh anak murid kami udah sampai ke mana ya, bawa lomba lari dia. Malam apa kemarin? Itu Kamu kalau dari misalnya bantuannya dari Unimed. itu sekolah yang di Tidak. Berarti dia memang dari Kalau nanti yang misalnya ada orang Unimed ini kan diikut dia perlu latihan dia di situ, nanti dari orang Unimed itu. Oh, berarti memang dia tuh ajakannya langsung dari luar gitu Bu. Iya. Kan gitu. Jadi kalau dia ada menang dia nanti dibiayain lagi, dikasih biaya. Pulang pun dapat duit. Nggak ada orang tuanya mengeluarkan uang sepersen buat anak yang seperti itu ya. Tapi kalau untuk anak normal mungkin pakai duit. Kalau anak itu Iya. diistimewakan, bagi dia diistimewakan. itu kalau boleh tahu ya Bu, Hmm. itu apa namanya sekolahnya Hmm. dibayar pemerintah atau Itu bayar sendiri. bayar sendiri? Mereka tetap juga dapat uang mungkin. Itu pun nggak semua, mungkin kami laporkan memang ditengok memang nggak mampu kami masukkan. Tapi kebanyakan orang Mampu ya Bu ya, alhamdulillah ya. iya, nggak kita lanjutkan lah. Kalaupun kurang nggak ya nggak. Ada rezeki bagi mereka. Ibu, apa sih tantangan terbesar Ibu untuk menghadapi karakter-karakter peserta didik yang Ibu ajar? Tantangan terbesar. Tantangan terbesar yang paling berat bagi saya kalau dia ada BAB. Oh iya. Sampai ke sekolah, aduh sakit kepala juga. Karena dia ditinggalkan orang tuanya. Iya. Jadi kalau udah ditinggalkan orang tua nggak mungkin kita siap dia tidak diantar ke sampai sama kita berak. Aduh, itu yang membuat saya tantangan lebih berat. Apalagi kalau kita megang kelas yang besar, tantangan yang paling berat kalau anak itu memang tidak pandai buang air besar sendiri. Karena kan dia udah dewasa, Iya. mungkin kita agak berat. Atau karena situ kan ada yang gadis-gadis. Ada anak gadisnya, ada guru yang gadis gitu. Mungkin mereka nggak mau menangani anak yang seperti itu. Ya paksa kami minta orang tuanya membeli. Karena dia nggak pandai bilang berak, udah berak di celana aja. Memang pakai pampers sih. Lo emang disuruh pakai pampers kan? Ya. Ada yang orang tuanya nggak mau dipakai pampers, kadang-kadang dia tergesa, ya udah berak di celana. Bersihkan kamar mandi. Berat lagi itu bagi kita. Berat lagi udah. Nah, itu dia kalau dia yang nggak dipakaikan pampers. Tapi kalau dia dipakaikan pampers, tetap kita urus, kita bersihkan. Itu yang paling berat memang saya di situ aja. Kalau yang lain saya nggak ada berat. Kalau ini satu pertanyaan lagi ya Bu. Kalau evaluasi penilaian itu maksudnya kayak mana Bu? Kalau untuk nilainya itu yang kita ngambil evaluasi, cuman evaluasinya itu kita berikan hanya kita bertanya, kadang ada yang bisa jawab, kadang ada yang nggak bisa jawab. Jadi evaluasi itu kita tidak bisa tercapai. Oh berarti tidak ada ujian tulis gitu? Ada ujian tulis, tapi kita banyak kita bantu. Kalau buat anak kelas 6, dia nggak bisa baca, nggak kenal huruf, tapi dia harus tamat. Ada. Serius? Iya. Nggak ditinggal kelas? Nggak bisa, anak kayak gitu nggak ada yang tinggal kelas.
Macam mana mau kita tinggalkan kelas? Berarti dia mau nggak mau harus naik. Iya. Bagaimana mau kita tinggalkan kelas dia? Sampai kapan dia di situ? Oh iya. Sampai kakek-kakek, sampai nenek-nenek? Berarti kan kalau misalnya nggak Ah. tamat, berarti SMP-nya lanjut SLB juga lagi. Iya, tetap lanjut di situ. Jadi dia tidak ada kategori tinggal kelas. Tidak ada tidak lulus, semua lulus. Baik. Itulah evaluasi kami, hanya memang ada ujian tertulis, tapi kami menggunakan buat di lembaran soal itu gambar. Gambar di samping adalah gambar apa? A, ayam, B, bebek. Jadi kalau misalnya yang cakapnya ini yang nggak bisa melihat, Kalau yang nggak sampai itu beri, kan kita nggak ada. Iya. oh gitu. Nggak ada, kita nggak ada kelas yang itu. Heeh. Kami yang ada di situ tunarungu, autis, tunagrahita. Oh 3 berarti ya. Iya, iya. Kalau untuk ini nggak ada. Belum ada. Belum. Karena kami nggak ada umum. Itu harus terus pandai ya. Meraba ya, Bu? Ya. Kalau guru tunarungu kami ada. Berarti ada kepala sekolahnya, berarti kayak sama sistem kayak sekolah biasa. Sekolah umum. Iya. Sekolah umum. Iya. Cuma yang beda tuh treatment kepada setiap siswa-siswinya. Iya. Siapa namanya? Kami kalau ujian pun kayak gini kan, ini kan lagi mau ujian kelas SMP, SMA, ya kan SSD. Kami di bawah naungan dinas provinsi. Kami provinsi, nggak dinas pelita. Jadi kami ujian kami tetap yang anak kelas 6 sama dengan SMA sini. Gabung. Soalnya juga sama. Sudah soal baru guru masing-masing. Oh. Cuman jadwalnya ujian itu kami tetap sama. Jadi nggak ada bedanya. Kalau di SD kan nanti bulan 5, SMP ini SMA bulan 4 ini habis kan, baru masuk SMP-nya. Kalau kami nggak rapat, semua sama. Jadi nggak ada kelas yang nggak ada yang belakang-belakangan sama di akhirnya harus selesai. Lalu Kan? Bu, mau nanya juga, kalau misalnya Bu kan kalau misalnya di sekolah umum kan ada juga kan yang namanya reward atau kayak memberi hadiah gitu ada atas pencapaian. Kalau di tempat Ibu ada juga nggak kayak gitu? Kalau kita tidak bisa kita berikan reward bagi mereka perorangan. Oh, Kalau semua. harus semua. Harus sama rata. Ya. Nanti pilih kasih merajuk, Ini. merajuk dia merajuk. Nah, ibu nggak kasih nyapu itu, ordi itu dikasih, ini dikasih. Kawannya misalnya satu kelas tuh kita kasih satu aja karena dia rajin, nggak ada absen misalnya, nggak bisa. Berarti harus rata. Ya, nggak boleh. Susah juga. Susah juga. Harus sama. Orang dalam satu kelas cuma 5 orang kok. Iya masih oke. Kalaupun nanti ada acara ulang tahun misalnya, kan kadang orang tua murid ini memberinya satu kelasnya aja. Kami bilang jangan satu kelas aja, kasihan yang lain kan dengan harus sama. Jadi ya udah, kalau yang ulang tahunnya SD, anak SD-nya aja yang diberi semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Banyak kali ya. Tapi kan satu kelas. Iya, Nah masih oke Enggak, lah. kalau misalnya kelas 1 misalnya ada 3 kelas, kelas 2 Enggak, tapi kalau kelas 1 Satu kelas. 2 kelas. Karena apa? 2 kelas kami itu karena kalau digabungkan ada 9 siswa. Nggak bisa. Nah, makanya kami buat pecah jadi 2 kelas. Kalau untuk anak kelas 2, kelas 3 itu udah nggak ada lagi sedikit. Paling di kelas 4 ada 6 orang. satu kelasnya Ya, nggak banyak-banyak. tapi berangkat Cuman yang itu aja lah. Kalau SMP SMA-nya nggak dapet. Yang kan kami bilang juga enak juga lah Bu kalau nggak dapat di SMP SMA. Udah atau yang sekarang ini saya jangan kasih dulu. Karena kan bukan semua orang tua itu mampu juga mengeluarkan kan. Kalau dia pesan kali 60 orang aja udah 600.000. Udah bayar uang sekolah 1 bulan. oh ya berarti satu bulan 300 ribu. Ada yang 3, kalau untuk anak autis 300. Oh berarti dia tergantung ketingkatannya. Iya. Oh. Kalau untuk anak tunarungu, tunagrahita juga ada.
Berarti yang paling tinggi yang autis ya. Iya, karena dia sendiri. Sendiri. Ada sekolah lain yang digabungkan anak autis dengan anak tunarungu, tunagrahita. Kacau lah. Tetangga saya Bu ada anak kecil kan. Dia bisa dengar, tapi dia nggak ini. Nggak fokus. Nggak fokus. Itu namanya Nggak autis. autis. Oh. Dengan dunia dia sendiri. Iya, dia dengar tapi nggak fokus. Dia aja apapun nggak fokus, dia maunya ya apa yang dia kegiatan dia mau main itu aja. Nggak fokus dia, bisa bicara, ada yang bisa bicara, ada yang tidak. Macam-macam autisnya ada yang pintar, ada Iya, yang karena aku juga mau share kan, tadi tetangga aku itu dia itu udah umur 30-an tapi masih mengidap autis. Iya, dia itu umur 30-an dan sekarang kayaknya udah hampir 30 ke atas lah mungkin ya, karena ternyata 3 bulan. Dia itu nggak pernah dimasukkan ke sekolah luar biasa, tapi dia itu ada talentanya. Dia mungkin panggil guru privat ya. Bukan Bu, dia itu ada talentanya misalnya nih, dia autisme tapi dia tuh bisa main piano gitu. Oh, dimasukkan lah dia sekolah Iya, musik. Ya, sekolah bisa, ada musik. juga, bisa, nggak apa-apa. Karena ada 2 orang juga kayak gitu. Tetangga saya dulu juga ada tetangga yang lama kayak gitu, tetangga yang baru sekarang tuh kayak gitu Bu. Jadi dia autisme tapi dia pintar main piano, ada juga yang pintar main gitar. Ya nggak apa-apa, dia diarahkan dia ke sekolah musik. Berarti nggak melulu harus pendidikan yang benar-benar harus belajar gitu ya Bu? Enggak, kalau dia mampu dia. Kadang kan anak itu ada yang hobinya musik. Kalau kita kasih pembelajaran dia nggak hobi itu sama aja. Bagus, arahkan aja dia musik-musik. Karena itulah bagian dia. Tapi kalau dia masih tingkat SD sampai SMA lah batasnya kalau kita bilang, nggak apa-apa kita belajar dia berkawan dulu, sosialisasi sama teman. Kan nanti di musik itu kan juga banyak teman. Bukan dia juga sendiri, ada kawan juga kan gitu. Itu dia. Nggak apa-apa dia di sekolah musik. Karena anak-anak yang seperti itu ya kita harus kita arahkan seperti kemana bakat dia. Kalau enggak, kasihan dia mampu musik, kita nggak kita arahkan. Mampu dia nyanyi, nggak kita arahkan. Oh, sekolah musik itu kesenian kan. Kayak anak Dewi kan, apa deh mau nyanyi kan, tunarungu kalau nggak salah saya. Anak tunarungu itu pintar-pintar. Tunarungu sama tunawicara sama? Iya, itu sama dia itu kan untuk bicaranya. Tapi kan sama dia bicara. Karena kan itu nama sekolah bilang tunawicara atau bicara dia gimana supaya dia mengerti, memahami apa yang kita ucapkan. Ya itu dia. Kadang dia menggunakan alat dengar. Itu dia. Apa dia enaknya seperti itu. Kan makanya kan masih sekolah aja. Nah, nanti kami kesana nanti kan diajari masak. Ini namanya wajan gitu. Sini syuting. Nah, Tanya aja suka. Itu tiap tahun kan naik kelas gitu kan. Ya, Ibu yang pegang 6 tahunnya atau Enggak. ganti? ganti karena saya kalau untuk terus sampai ke 6 tahun, mungkin saya nanti kena blacklist karena dari Eropa kan nggak boleh karena nggak S1. Saya boleh megang di kelas 1, kelas 2. karena ada itunya ya Bu, ada masalah Iya, yang itu aja. Yang lain bisa Yang pegang? lain bisa pegang. Enggak, saya kecuali memegang tetap saya kelas 1 sampai kelas 2 batasnya. Kalau yang udah S1 sarjana boleh megang sampai SMA boleh. boleh. Karena dia ada S1. Iya betul. Karena kan itu nama itu tetap masuk ke Dapodi, nama guru. Sedangkan saya itu aja kadang nanti ditengok kuning, nggak hijau. Macam mana orang dinas mau mengeluarkan aku bilang, aku ada statusnya PGA. Karena kita tamatan dulu lah, makanya masih seperti itu. Coba kalau saya tamat SMA nggak keluar, saya dari situ nggak dapat. PGA itu apa? Pendidikan guru agama. Kalau dulu namanya PGA, SPG, SGO, SEMEA. Nah, kan itu jenjang tahun tak enak itu dibilang. Kalau sekarang kan SMA, SMK, kan gitu ya kan. Kalau untuk yang kejuruan itu yang ke SPG, SGO itu nggak ada lagi. Berarti kalaupun misalnya PGA itu kayak sistemnya kayak kuliah? Enggak. Kita ke jenjang SMA. Oh, tapi ada jurusan lagi? Enggak. Dia ada pembelajaran ilmu pendidikan.
Kalau SMA nggak ada ilmu pendidikannya. Makanya saya bilang ada pedagoginya, ada psikolognya. Mana ada SMA mana tahu psikolog, nggak bisa baca jiwa anak. Iya betul. Di kuliah Bu. Di kuliah baru nampak kan. Iya. Jadi bisa baca, oh anak ini maunya ini ya. Kita harus bisa baca, anak itu bisa baca. Jadi kalau untuk sekarang nggak ada, harus dia punya kejiwaan dia sendiri, SPG, kayak kuliah dia bisa ambil lah bagian PGSD, PG PAUD, PG TK, itu dia. Udah terlambat lah dia kalau kayak gitu, Pak. Masih lumayan lah kan. Itu karena mereka, kalau saya bilang ya, kalau saya pribadi, saya bilang aja, diujilah mereka yang S1 sama kita yang nggak S1. Mungkin lebih bagus yang nggak S1 karena dia lebih sudah lama berpengalaman ya. Makanya yang anak tamatan S1 hanya yang ditanya gajinya berapa. Tuh awal pertama tanya gaji. Kalau gajinya aduh kecil. Nah, saya ngajar di TK dulu gaji saya sebulan 40.000. Ya, nggak heran sih Bu, karena Iya kan? segitu udah tinggi Bu. Udah tinggi. Udah tinggi. Ini saya di sini, saya bilang di SLB ini paling bantet saya karena saya udah lama digabungkan di TK sama masuk di SLB, dia ke 1 juta. Tapi itulah perjuangan dari Pak Ibu. Iya, tapi kan kita bukan yang kita pandang bukan gajinya. Iya benar. Kita lihat anak ini mau kemana perginya. Apalagi nanti dia bisa tidak ada orang tua. Iya benar. Itu yang kita pikirkan di situ. Setidaknya kami memangkatkan anak ini dari sekolah SLB mandiri. Tidak ada akademik. Kami tidak terima yang akademik. Kalau dia akademik, tapi kalau tidak pandai dia cebok BO-nya gimana? Tapi emang harus dari diri sendiri dulu ya benar. Ya itu dia. Kalau dia nggak pandai untuk dirinya sendiri, masih makan masih disuapin. Kalau nggak ada anak orang tuanya gimana dia? Mau bergantung sama siapa? Maukah keluarganya yang lain, abang-abang kakak-kakaknya membolongnya? Belum tentu. Kasihan kan, terlantar kan disebut. Makanya kadang-kadang orang tua yang sudah meninggal, bagus anaknya itu ikut dia sama-sama. Kasihan ya Bu. Itu di sekolah itu ada nggak yang siswanya yang dari panti asuhan? Enggak. Nggak ada ya? Enggak. Nggak mau masuk karena kamu susah. Ya mana tahu orang membuang karena autis itu di panti terus itu disekolahkan. Masih biasa sama orang tua. Adalah lanjut. Tutup. Ya, mungkin itu saja materi yang ditanyakan. Terima kasih juga telah bersharing ilmu dari Ibu juga. Ya mungkin ini sajalah akhir dari podcast atau bincang-bincang kecil kita. Maka itu saya lah perwakilan dari kelas A dari matkul psikologi pendidikan. Maka saya dapat sendiri sebagai perwakilannya tadi. Kami pamit undur diri. Terima kasih banyak kepada Ibu yang telah memberikan ilmu-ilmu berguna dan saran-saran yang sangat bagus gitu ya. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.